Selamat siang menjelang sore para marketer sekalian, para marketing enthusiast nih di Indonesia. Selamat datang di Marketers Hangout 2021. Ini merupakan ajang kedua kalinya para marketers yang mengusung tema Marketing to Entrepreneurship. Dengan berbagai pembicara yang kece-kece semua, yang berbagi insight dan tips seputar dunia pemasaran dan tentunya entrepreneurship terkini. Perkenalkan, nama saya Yosanova Safitri yang akan memandu sesi entrepreneurship pada kali ini. Nah, sesi entrepreneurship pada kali ini mungkin sangat relevan sekali ya di era pandemik. Jadi istilah katanya tuh marketing tanpa entrepreneurship bagaikan masakan tanpa garam nih di era pandemik. Nggak mantep, nggak sedep gitu ya. Nah, di sini sudah hadir bersama kita semua narasumber yang sangat-sangat nantikan ya, ini sangat spesial buat rekan-rekan sekalian untuk menjawab tantangan entrepreneurship di era pandemik ini tentunya. Nah, kita sudah kedatangan Pak Yozua Makes, founder dari Pelataran Group. Namun, sebelum kita mendengarkan paparan beliau dengan seksama nantinya, kita simak dulu video profil Pak Yozua Makes sebagai berikut. Silakan. Yozua Makes merupakan seorang pengusaha sekaligus pengacara terkemuka Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan perusahaan, merger dan akuisisi, pasar modal, dan hukum investasi. Lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menempuh pendidikan lanjutan di berbagai sekolah internasional ternama, seperti Universitas California, Berkeley School of Law, Asian Institute of Management Manila, Harvard Business School, dan peraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Maastricht Belanda. Semua kemampuannya itu menjadi hal penting di balik kesuksesan bisnis Pelataran Indonesia. Mari kita sambut Yozua Makes, Founder and Chief Executive Officer Pelataran Indonesia. Baik, selamat datang Pak Yos. Ini namanya mirip Pak sama saya Pak. Semoga suksesnya ketularan ya Pak. Ya, mantap. Apa kabar Pak? Lagi di mana posisi ini Pak? Jadi saya sekaligus menyapa teman-teman, terutama juga peserta webinar. Saya ini ada di Pelataran Menjangan, Taman Nasional Bali Barat. Wow. Jadi yang di belakang saya ini bukan virtual ya, ini beneran nih. Aku pikir virtual loh Pak. Just want to make sure, you know? Ya, jadi ini is a real one gitu. Dan thank you so much untuk marketis untuk mengundang saya untuk sharing mengenai pengalaman saya secara pribadi sebagai leader dan pelataran secara organisasi menghadapi pandemi ini yang belum berakhir. Baik. Thank you banget Pak Yos sudah hadir Pak. Mungkin nanti rekan-rekan sekalian, saya juga ingin mengingatkan bagi yang ingin bertanya, silakan jangan ragu-ragu, langsung saja isi form yang sudah disediakan di kolom question and answer di chat Zoom-nya kita. Oke Pak Yos, saya persilakan waktunya kurang lebih ya 10-15 menit Pak untuk sharing kepada kita semua tentang bagaimana ini nih menarik banget nih judulnya ya Pak ya, tentang entrepreneurship. Silakan Pak Yos. Siap. Jadi mungkin teman-teman sekalian, mungkin dari hasil pemaparan saya nanti di hasil diskusi, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan beberapa aspek dari itu, seperti entrepreneurship, ya, marketing, ya, yang penting juga leadership dan new things. Yang secara umum mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan new things dan yang terpenting adalah inspirations. First slide please. Ini adalah Pelataran Indonesia, ini adalah title saya. Next slide. Ini penting nih. Teman-teman, kita ini mau merayakan ulang tahunnya si COVID nih, walaupun kita tidak mau merayakannya, ya. Tapi sebentar lagi kita akan merayakan di bulan Maret ini karena Maret mengalami pertama hampir semi lockdown. Jadi kita mesti menyadari dulu nih, COVID-19 itu kejadian satu luar biasa. Dua, dia sistemik. Dahsyat, nah ini nggak enak nih, dan jahat. Dan yang paling problem adalah apa? Kita tidak tahu kapan berakhir. This is the problem. Kalau di kami, industri hospitality, jangan ditanya babak belurnya. Kita yang pertama kena, mudah-mudahan enggak ya, tapi kelihatannya kita yang terakhir bisa keluar dari pandemi ini.
Jadi kita di industri ini punya pilihan. Dikalahkan oleh pandemi, atau berdamai dengan pandemi. Simple. Myth or reality. Kita mau bicara myth, bilang, wah ini akan bisa berakhir, atau myth, atau reality. Kami menegaskan, we want to face the reality. Nah, kalau realitinya dengan COVID-19 itu harus adalah apa? Berdamai dengan si COVID ini. Artinya apa? Kebetulan saya lagi di pinggir laut nih. Kita surf dengan the wave. Not go against the wave. Kalau bahasa orang awamnya, satu, kita harus sabar. Harus sabar. Kalau nggak sabar, mati aja deh. Tapi jangan kebanyakan sabar. Tidur, terus sabar, terus lama-lama ketiduran, akhirnya ketenggelam juga. Sabar dan optimis. Optimis itu artinya apa? Bergerak dan berikhtiar. Artinya apa? Kita tahu. Setelah COVID pun, buat kami di industri pariwisata, life will not be the same any longer. Nah, itu artinya apa? Kita akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi kita harus punya mental yang siap untuk berubah. Next slide. Bagaimana caranya berdamai dengan si COVID ini? Pertama, mindset. Ini penting benar. Segala sesuatu, action kita, apapun juga asalnya dari mindset kita. Kita mindsetnya harusnya namanya ada tadi, sabar, berdamai. Berdamai dengan si COVID ini. Dan menyadari life will not be as usual. Mindset, pikiran. Kita harus punya juga namanya mental. Mentalnya itu harus strong mentality. Nah, strong mentality itu artinya apa? Fokus kalau habis hujan kepada pelangi. Pelangi itu kan janji Tuhan. Jadi kita harus fokus kepada pelangi bahwa itu segala sesuatu badai pasti akan berlalu. Yang kemudian, punya juga resilient attitude. Resilient attitude itu mental coro. Loh, Anda cara kok coro, kecoa? Kecoa coba deh dibalikin. Pasti kakinya goyang-goyang sampai dia balik lagi. Itulah namanya, yang jangan bilang mental kecoa yang joroknya, mental dibalikin dia bisa balik lagi. Jatuh 10, bangkit 11. Kalau perlu bangkit 20. Artinya apa? Artinya, kalau Anda sebagai leader, you have to give a true example of these three things waktu menghadapi suatu krisis. Kalau suatu kerajaan, kalau kita dulu nonton film Ben-Hur, kita itu harus jadi Ben-Hurnya. Pedang kita harus bunyi pertama. Jangan anak buah dulu suruh bunyi ngumpet. Itulah a true leadership. Next. Semua Pak, silakan. Ya. Saya masuk sekarang ke dalam. Pada waktu terjadi ini, kita harus berpikir cepat, proaktif, dan dinamis. Yang pasti yang pertama, panik, tapi tidak boleh terlalu panik. Panik tidak boleh membunuh kreativitas kita. Pengambilan keputusan, kita harus alami. Terjadi bukan hanya di setiap jam atau setiap hari, tapi setiap jam. Jadi artinya apa? Kita memang harus siap beradaptasi secara cepat. Artinya, tadi kita sudah bicarakan, kita punya attitude, mindset, dan sebagainya. Tapi ini masih di awang-awang. Itu harus diaktualisasikan. Bentuknya apa? Nah, pelataran krisis management. Kita buat langsung. Krisis management center. Kita kena hit di pertengahan Maret, langsung tutup semua properti kita. Ya kan? Kita panik, terus terang, cukup panik, tapi nggak boleh lama-lama paniknya. Di awal April, kita sudah membuat langsung pelataran krisis management. Langsung kita buat. Organisasi is good, tapi organisasi tanpa action juga bohong. Jadi kita mengeluarkan organisasi, mengeluarkan tagline malahan, sampai ada tagline-nya. Kita mengeluarkan tentu programs. Ya. Kita mengeluarkan profiling kita dan action plan. Misalnya contohnya, what would be our profile terhadap kita punya supplier? Ini hubungannya kan trust, long term. Bagaimana nih? Tiba-tiba Anda lagi berjalan cepat, tiba-tiba ini ditarik karena mesti tutup semua. Sementara kita punya inventory masih ada, payment masih ada. Gimana nih? Apa kita mau kabur, menghilang? No. We have to face them. Ceritakan apa adanya. Kita duduk bersama, kita restructure secara bersama-sama. Nah, restructuring itu
sudah selesai dalam tempo hampir cuma 1 bulan. Kenapa? Karena data kita lengkap. We face the reality. We don't run from the reality. We face the reality. Kita hadapi langsung. Jadi, thank God, alhamdulillah, Astungkare, bulan April pertengahan, kita sudah punya yang namanya Rainbow Program. Apa tuh Rainbow Program? Ya tadi, setelah habis hujan badai, ada pelangi. Kita sudah siap. Are you going to execute? No, tentu. Belum tiba saatnya. Tapi begitu bulan Juni, sudah mulai dibuka, kita seperti perang di mana saja. Misil kita tembakin semua. Karena sudah siap. Jadi kita di bulan Juni, we are back on the market dengan new concept. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari Pelataran Crisis Management Center ini, kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. COVID itu memberikan hikmah dan memberikan rezeki kepada Pelataran. Wah, pasti pada ketawa nih. Moderatornya langsung cekikikan. Kenapa bisa rezeki? Dibilang lo bohong nih, Yosua nih. Kenapa? Karena kita bisa membaca situasi yang kebetulan Tuhan memberikan kepada kita cocok dengan bisnis model kita dan dengan jin kita. Nah, untuk ini supaya bisa lebih jelasnya, mungkin saya share satu video. Silakan. Suaranya? From the very beginning, Pelataran has always stood on 3 pillars: nature, culture, and community. Ecotourism is not a gimmick. Ecotourism has been in the gene and DNA of Pelataran from the first day of its establishment until forever it may be. At Pelataran, we believe that Indonesia's nature is truly God's gift. And the way we can express our gratefulness is through protecting and taking care of it. We may not see God, but we can feel God's presence through nature. At Pelataran, we believe that Indonesia's culture is truly a treasure. And we are responsible to preserving and passing it on to future generations. We are proud Indonesians who ensure the legacy is passed down. At Pelataran, we believe that the Indonesian people are extraordinary people. And we must go together hand in hand to build each other up and contribute to our country. We are Bhinneka Tunggal Ika, and onwards we will strive towards Indonesia Emas. Ecotourism is the way forward. Taking care of nature, preserving culture, and contributing to society. At Pelataran, we will continue to carry this on, as we are proud to be responsible Indonesians.
Terima kasih udah lihat video kita. Saya mau sampaikan hari ini pertama kali video ini kita launch. Dan ini yang disiapkan oleh seluruh putra-putri bangsa Indonesia yang ada di pelataran hanya 3 minggu. Bisa buat is in their brain, is in their gene. Begitu kecintaannya kepada Indonesia. Saya terima kasih pada tim pelataran, juga teman-teman webinar, untuk selalu mendukung produk Indonesia, mendukung tenaga kerja Indonesia, mendukung optimisme Indonesia, karena kita Indonesia hebat. Saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara untuk tetap menghasilkan produk yang unggul di kala pandemi? Produk tadi. Kita itu produknya sejak lahir di tahun 2009, memang dari awal memang kita ekoturism. Nah, bagaimana mengkonversi kejadian pandemi ini dengan genetik kita. Nah, kita lakukan. Ya, kita lakukan melalui apa? Melalui proses tadi saya katakan mindset dan sebagainya. Jadinya apa? Kreativitas. Harus entrepreneurial. Entrepreneurial itu artinya apa? Mengambil resiko. Ya, kegagalan adalah memang bisnis kita. Ya. Positif dan optimis. Wah, ini paling penting nih. Di masa pandemi kalau kita tidak punya positivism dan optimism, berat. Proaktif dan bukan reaktif. Lihat, nanti kita sampaikan produk-produk kita. Kita berjalan menantang hal-hal yang penting adalah menari bersama gelombangnya secara proaktif. Bukan menunggu sampai kita ditenggelamkan. Dan ini paling penting. Hands-on leadership. Indonesia bisa maju dengan banyaknya pemimpin-pemimpin yang pakai huruf N. Dan bukan yang tidak pakai huruf N. Bedanya cuma kecil, huruf N. Satu pemimpi, satu pemimpin. It's only an N. But hands-on leadership is pemimpin yang pakai N. Nah, itu oleh karena itu kita selalu secara singkat selalu ada adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang kebetulan konsep ini sejajar dengan yang dipakai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Next. Nah, jadi dari awal berdirinya pelataran, ya sebentar, merangkul new normal sebelumnya. Ada sebelumnya merangkul new normal. Ada satu slide mungkin terlewatkan. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Oh, mungkin nggak ada ya. Oke. Sebentar ada satu slide itu merangkul new normal. Jadi kita tuh dalam keadaan baru kita harus sadar dulu nih. Harus mengidentifikasi, karena kita tidak bisa masuk ke dalam suatu suasana baru tanpa mengidentifikasi. Dan dari new normal itu, kita mengidentifikasi pariwisata, adanya new normal, yaitu adalah apa? Bergerak dari quantity menjadi quality tourism. Jumlahnya lebih kecil. Kedua, dari mass market menjadi regulated market. Dari more outdoor menjadi individual. Dari health conscious menjadi tight safety protocols. Dari orang yang holiday cuma di weekend atau hari libur besar menjadi daily. Mereka pergi for destination. Oleh karena itu, kita selalu beradaptasi, tapi penting nih, beradaptasi tanpa meninggalkan identitas kita. That's very important. Then if you meninggalkan identitas, then you will be nobody. Karena lupa dari mana berasal. Nah, ini oleh karenanya dari awal berdirinya pelataran, kita punya fondasi yang kita kita tanamkan, yaitu adalah identity. Ya, pelataran itu didirikan oleh orang yang tidak memiliki background hospitality, yaitu oleh 2 orang, saya dan istri saya. Kita dua-duanya pendidik. Istri saya ngajar di sastra Prancis, saya ngajar di Fakultas Hukum. No experience at all hospitality. Tapi karena kita punya passion terhadap Indonesia, then we want to be a true Indonesian icon. Munculnya itu adalah 3 hal, 3 kaki. Nature, culture, community. This is our identity. Very clear identity. Kalau Anda ketemu teman-teman bekerja di pelataran, selalu dia bilang, warga negaranya 2. Indonesia dan pelataran Indonesia. Karena gue orang Indonesia hebat. Kedua adalah integrated business model. Business modelnya juga mesti cocok memang, mau nggak mau. Kita punya yang namanya communication vessel. Berjana berhubungan. Kita banyak tempat, ada kapal dan sebagainya. Ketiga, teamwork. Ini adalah budaya Indonesia banget. Jadi jangan bilang ini budaya barat, budaya Indonesia banget. Itu namanya adalah apa? Gotong royong. Gotong royong adalah teamwork. Dan gotong royong itu kita ciptakan dalam manusia yang luar biasa.
dan dwikarsa dan dwikarya. Kita berkarsa dan berkarya. Yang kemudian adalah kita memiliki optimisme Indonesia. Yaitu adalah Rainbow, kita punya program namanya Rainbow Revival Program, RRP. Semua orang pada waktu di bulan Juni, malah di bulan April, kita sudah buatkan mereka di dada itu gambarnya rainbow. Ya, sehingga mereka langsung tahu, I'm adalah orang optimisme. Ya, next slide. Nah, ini paling penting. At the end of the day, kita ini hanyalah debu. Jadi di pelataran kita percaya, our CEO is not me. Our CEO is our God. Dan God itu apapun agamanya. Kita punya God sebagai our CEO. Oleh karena itu semua dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Aset ini, pelataran ini bukan punya kita. Aset ini adalah titipan Tuhan. Amanah dari Tuhan untuk kita jaga, untuk bekerja untuk Tuhan, negara, dan keluarga. Saya rasa itu aja, saya nggak berpanjang lebar. Do our best, let God do the rest. Ini adalah teman-teman kita. Thank you. Wah, asik banget ya, Pak Yos. Kayak lagi nasionalisme bercampur dengan nature juga, ada feeling spiritnya juga, jadi macam-macam Pak. Yang saya rasakan tadi dengerin presentasi Bapak. Semoga teman-teman yang lain yang menyaksikan juga mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Pak Yos, aku boleh nanya ya Pak ya? Silakan. Tadi kan Pak Yos sempat sampaikan bahwa entrepreneurship ini tidak lepas dari leadership sebenarnya, dan COVID ini yang bentar lagi ulang tahun ke-1 ya Pak ya, ulang tahun pertama ini pasti memberikan banyak momen-momen pengambilan resiko yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pak, ada nggak sih Pak di pengalaman Bapak di pelataran setahun ke belakang ini, resiko terbesar yang diambil oleh pelataran yang akhirnya bisa mengubah resiko itu menjadi opportunity karena ada semangat optimisme? Boleh nggak Pak sharing ke kita sedikit Pak? Ya, jadi resiko itu di pelataran itu nggak banyak. Karena banyak sekali. Resikonya banyak sekali. Ya, jadi saya rasa setiap pemain siapapun di musim pandemi ini mengalami banyak resiko. Ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Yang tidak terukur, disitulah seorang entrepreneurship diuji. Feeling-nya dan keberaniannya. Tapi di mana? Karena tidak semua keputusan menghasilkan hal yang baik kan? Nah, itu ada yang namanya business judgment rule. Nah, jadi kalau salah satu risiko yang terbesar yang kita alami adalah menentukan business approach strategi yang akan kita lakukan dalam program pelangi. Itu kita betting. Contohnya, kita pada waktu menghadapi pandemi, the first thing people don't want to do adalah to go out. Apalagi naik pesawat terbang. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya orang Indonesia itu senang kumpul-kumpul. Iya. Dan orang Indonesia ini sebenarnya senang keluarga. Indonesia itu orang keluarga. So, yang pertama kita lihat adalah pemerintahan Jokowi ini sudah membuat begitu banyak jalan tol. Ini kunci, kita bilang. Kunci untuk orang bisa ke resort kita, bersama-sama naik mobil, satu keluarga, tidak melewati udara, naik mobil, dia bisa ke tempat kita, dan sampai di tempat kita merubah konsepnya menjadi adalah pelataran your second home. Apa artinya second home? Bukan untuk liburan loh, untuk kerja, untuk sekolah, kebetulan bisa sekalian yoga, kebetulan bisa sekalian naik ke Candi Borobudur. That's what we are making. Sehingga pada waktu mereka ke sana, the concept is not for holiday, it's my second home. Bersama keluarga. Bapaknya bisa Zoom, meeting dengan New York, anaknya bisa buat PR, ibunya gosipan sama teman-temannya, pas siang dia bilang, Pak, kita makan siang yuk, kita duduk yuk di beranda yuk, sambil kita melihat pemandangan Gunung Bromo. Mantap. Itu yang konsep baru. Those kind of thing untuk mengambil keputusan itu memerlukan banyak keputusan plus investasi. Karena kita mesti invest banyak untuk di safety protokolnya. Nah, pelataran ini mendapat yang terbaik untuk safety protokol. Karena orang sekarang yang paling penting, tick number one adalah prioritas adalah apa? How safe you are
in this situation. Dan kita harus memastikan bahwa kita berbuat yang paling maksimal untuk menjaga ini, termasuk memastikan setiap anggota tim kita dites secara antigen. Gitu. Jadi memang ini ya Pak ya, positioning-nya itu tetap, DNA-nya tetap sama, tapi ada penyampaian kayak frame of reference yang berbeda yang disampaikan ke customer gitu ya Pak ya. Betul. Jadi rumahnya gitu. Betul. Seperti contohnya, saya tetap laki-laki, tapi tahun 79 rambut saya gondrong. Rambut saya pendek. Karena umur juga udah beda, ini. Rambut segini ya beda juga kan? Boleh Pak, gondrong lagi boleh kok Pak. Oh siap. Baik. Nah Pak, tadi saya tertarik nih Pak, mungkin juga rekan-rekan di sini ada yang penasaran juga tentang program Rainbow Pak. Kan program Rainbow ini berarti program yang membangkitkan optimisme, bukan cuma saya yakin pasti di internal itu tujuan utama gitu Pak waktu awalnya itu, tapi kan semangat ini pastinya menular ke seluruh eksternal juga gitu Pak. Banyak mungkin ada pemegang saham, mungkin ada pihak eksternal lain. Seperti apa sih Pak program Rainbow ini bisa menjadi amplifikasi gitu Pak semangatnya pelataran di era pandemik yang lalu? Seperti apa Pak? The first issue yang kita hadapi pada waktu terjadi pandemi di bulan Maret adalah membangkitkan moral daripada tim kita. Yeah. Mereka runtuh semuanya. Bayangin aja, kita tuh lagi kenceng-kencengnya jalan. Tiba-tiba seperti naik jet coaster, lagi speed tinggi, tiba-tiba rem darurat ditarik. Berhenti rem. Mereka mengalami mental breakdown. Jadi pertama yang kita lakukan adalah tadi di bulan Maret mengidentifikasi, terus mengeluarkan program Rainbow. Program Rainbow ini memerlukan leadership. Apa leadershipnya? Karena kita tidak bisa hanya bilang, kita harus positif dan sebagainya. Ini memerlukan mentoring. Jadi pada waktu saat itu, hampir tiap hari saya atau pimpinan itu mengadakan Zoom call kepada anggota tim. Menguatkan mereka. Dan pada waktu Zoom call, tidak boleh kameranya dimatiin. Kameranya mesti dinyalain. Kalau saya lihat ada orang yang mukanya ngantuk, saya bilang, kamu baru begini aja, muka kamu udah kayak kesiram bensin, saya bilang. Ayo, saya bilang, bangkit. Tinggal dibakar ya Pak, kalau udah kesiram bensin. Tinggal dibakar. Ya, tinggal dikasih korek, biar dibakar sekalian, kayak tikus dibakar. Nah, jadi maksud saya adalah kita mesti bersama-sama. Kita sebagai leaders harus turun, harus hands-on. Memberikan semangat kepada tim semuanya, bilang, we will face it together. We will face it together. Nah, itu di dalam internal. Di luarnya, semua orang sebenarnya merindukan adalah berita yang positif. Bayangin kan, itu kan sering sekali di sosial media. Kita bukan saja menghadapi berita-berita yang negatif mengenai pandemi loh, tapi ada situasi politik, situasi ekonomi. Ini semua membuat muka kita menjadi muram. We have to get out from this sebagai suatu bangsa yang besar. That's what we are doing kepada keluar. Dan itu namanya kan Rainbow, itu pelangi. Karena kita percaya pada setelah hujan badai, Tuhan memberikan tanda janji pelangi bahwa itu segala sesuatu akan kembali baik seperti semula. Baik, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang Rainbow, Pak. Rainbow ini kan pastinya akan berakhir ya, Pak, ya? Pasti dia akan hilang gitu, Pak. Dan perlu badai berikutnya untuk menciptakan Rainbow yang baru. Nah, apakah Bapak, seperti membuat secara sengaja ke depannya, Pak? Badai, lalu ada Rainbow, badai, ada Rainbow. Jadi ada proyek, ada program berkelanjutan gitu, supaya orang tetap optimis, karena Rainbow juga sementara gitu, Pak. Gimana, Pak, pendapatnya, Pak? Jadi Rainbow itu sebenarnya adalah suatu program yang harus ada di hati. Bagaimana caranya ada di hati? Dengan menciptakan suatu tagline yang simple. Problem itu adalah vitamin buat kita untuk menjadi bertumbuh. Kalau di Jepang itu namanya Kaizen. Kaizen. Ya. Continuous improvement. Continuous improvement itu kan apa sih? Karena banyak tantangan. Kalau semuanya bagus, semuanya ya dia tenang-tenangnya. Tapi karena ada kompetitor, ada produk baru, ada teknologi, berbagai macam tantangan yang kita harus anggap itu sebagai vitamin buat kita untuk menjadi terus bertumbuh, terus menjadi baik dan menjadi aset bangsa dan negara. Jadi bersahabat dengan masalah ya, Pak ya? Iya, tapi jangan terlalu bersahabat. Karena kalau bersahabat terus bermasalah, ya hidup kita penuh dengan masalah. Bersahabat buat teman dekat, tapi jangan terlalu dekat. Jangan kau sama itu, sama masalah.
Jadi teman dekat tapi nggak perlu dikawinin lah ya Pak ya, Jangan, pacaran aja jangan. cukup ya. Itu jauh-jauh. Oke Pak. Nah tadi Bapak menyinggung tentang kompetitor juga ya Pak ya. Jadi kan di era COVID ini karena semuanya tuh waspada semua, jadi kompetitor juga mungkin juga waspada juga gitu Pak. Nah saya ini sih Pak pengen mendengar komen Bapak tentang kompetitor pelataran, mungkin yang di satu liga ataupun di liga yang bawah atau yang lebih atas, yang tidak berhasil survive gitu Pak. Ada bukan nasihat sih, ada ini nggak Pak, komen gitu Pak, harusnya atau mungkin apa yang bisa membuat mereka juga bangkit gitu Pak. Karena kan untuk Indonesia sebenarnya ini semua. Kalau misalnya kita bicara kompetitor di dalam satu rank ya, dalam satu kita kalau mobil kan ada Formula 2, 3. Kebetulan kita menganggap diri kita Formula 1. Jadi kompetitor kita di Formula 1. Formula 1 mestinya itu adalah perusahaan-perusahaan atau yang sudah stable. Jadi keywordnya adalah satu, komitmen. Bagaimana komitmen shareholders dan komitmen CEOs dan pimpinan terhadap perusahaan. Karena bisa saja perusahaannya besar. Bisa saja fundingnya kuat. Tapi there is no commitment untuk menjaga brand dan fiduciary duty atau kepercayaan kepada kita punya team members atau karyawan. Nah, kalau komitmen itu dijunya tidak terlalu tinggi, menurut saya ya survive karena memang kuat, tapi is not going to make, basically you are not going to make a history. Jadi kuncinya adalah selalu komitmen. How's your commitment, shareholders commitment, pimpinan CEO commitment terhadap team member, bahwa mereka itu adalah kita bertanggung jawab kepada mereka. Bukan saja mereka bertanggung jawab pada kita bertanggung jawab pada mereka. It's basically a mutual responsibility. Nah, kalau komitmen itu ada, saya yakin any competitor, tentu dengan bisnis model yang betul, dia pasti akan survive dan mungkin bisa lebih berhasil dari sebelumnya. Komitmen terhadap brand ya Pak ya? Brand, terhadap karyawan, ya, terhadap customers, itu kan semua komitmen. Karena seperti misalnya contohnya pelataran Senayan. Kita tuh invest di restoran kita dan semua hotel kita pakai HEPA. HEPA itu mahal sekali. Kita semuanya pakai HEPA. We invest a lot of that. Tapi kita bilang it's okay. Kenapa? This is our commitment to our customers. Ya. Dan kalau dilihat kan Pak, kita kalau ngomongin brand ya Pak, tidak jauh dari DNA-nya gitu ya Pak ya. Menurut Bapak, apa yang boleh dan apa yang anti banget, nggak boleh pokoknya yang berubah dari DNA-nya pelataran Indonesia, Pak? Fleksibilitasnya di mana gitu, Pak? Ya. Mungkin. DNA kita terbentuk dari visi misi kita. Ya. Vision kita very simple nih. Ya. For Indonesia and Indonesians. Kita ada di sini purpose kita karena kita ingin menjadikan Indonesia dan orang Indonesia lebih hebat bukan hanya di Indonesia, tapi juga di panggung internasional. Itu kunci daripada DNA kita. Jadi spirit kita adalah seperti itu. Jadi kalau tadi teman-teman kita di pelataran bisa buat dalam waktu 3 minggu, dia mesti syuting kemana-mana, only 3 weeks semua akan hasil seperti itu, in their DNA. Kecintaannya kepada ya Indonesia. Indonesia itu pelataran kan simple. The true Indonesian icon. When you go to pelataran, you see Indonesia. Itu you aja. Feel Indonesia, you see Indonesia, semuanya ini ya Pak ya. Tapi bayarnya boleh dolar, nggak harus rupiah. Nah, itu penting juga, ya. Orang Indonesia juga bisa bayar dolar gitu ya Pak ya. Oh silakan, kita terbuka apa aja gue terima. Mau dolar kek, mau pound sterling, terima. Asal jangan emas batang gitu ya Pak ya. Oh emas batang ya, juga boleh juga, kita terima. Asal jangan surat utang. Nah, surat utang. Nah. Oke. Nah, ini Pak, kalau misalnya kita perhatikan di sosial media kan banyak banget selebgram, influencer, artis-artis ya Pak ya, yang makin menginfluence orang lain untuk lebih mengenal pelataran, apalagi di era pandemi ini. Ada yang merit di pelataran, ada yang kerjanya dari pelataran. Nah, itu dikondisikan seperti itu, Pak? Ada strateginya atau memang itu organik terjadi dengan sendirinya, Pak? Jawabannya dua-duanya. Organic dan basically adalah by design. Oke. Ya, organic atau kita bilang spontanitas. Karena ya memang orang Indonesia itu nature-nya ya dia cinta sama bangsanya.
Jadi begitu dia lihat produk, ini saya cerita dikit aja nih. Ya, silakan Pak. Kita pernah suatu waktu saya jalan di dalam pelataran Menteng, mungkin pernah ke pelataran Menteng. Ada suatu keluarga yang cukup sangat berada, suami istri, terus istrinya berdiri. Ini keluarga yang kelihatannya keluarga yang sangat well established. Dan kebetulan keluarga ini juga ada ketua. Dia berdiri, dia bilang, Bapak Pak Yosua ya? Iya, CEO-nya iya. Dia bilang, Pak, tempatnya luar biasa ya, makanannya tempatnya bagus. Oh terima kasih. Tapi yang lebih luar biasa. Apa tuh saya bilang? Kok ada ya perusahaan Indonesia bisa kayak gini? Kenapa Bu? Saya bilang. Saya tadi datang sini ternyata agak lebih cepat Pak. Jam 10 kurang seperempat. Saya mesti nunggu. Saya duduk, saya menunggu. Saya tuh tergetar hatinya pada waktu jam 10 pagi. Semua ini berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Memang kita itu di pelataran itu dimulai dengan doa, ditutup dengan doa buat agama masing-masing, dan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita ini memang mencoba membawa merah putih sebaik-baik. Itu aja. Oke, baik, jadi memang karena itu dikondisikan dan memang secara organik orang pun berasa energinya gitu ya Pak ya? Termasuk artis. Karena artis itu juga manusia Indonesia. Dan mereka juga ingin menyatakan juga bahwa inilah kita produk Indonesia. Daripada nontonnya film Korea, ya nonton film gue juga dong. Kan Indonesia. Gitu. Iya, benar. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngomongin hal yang lebih eksekusi gitu, Pak. Ada nggak sih Pak produk baru yang diciptakan pelataran di era pandemik ini yang sangat dibanggakan oleh orangnya pelataran gitu, Pak? Satunya itu dia tadi, karena ekoturisme ini yang sangat dibanggakan produknya, karena di situ adalah kita kan bilangnya kan adalah alam sahabat kita. Misalkan saya di Pelataran Menjangan ini, kita punya program adalah a day as a ranger. Jadi orang keluarga nginep di sini sama istri sama anaknya, 1 hari penuh dia jalan bersama-sama ranger ke hutan kita. Ini kan di hutan. Hutan kita ini 382 hektar. Dia jalan di dalam, dia rangernya cerita, ini loh ya kehidupan di hutan. Ular besar dia makan, habis itu dia mati dimakan ini. Then the God tells you the story of bagaimana hidup itu. Dan itu namanya adalah, kita namakan adalah programnya God's Secret Courtyard. Rahasia Tuhan di dalam halamannya Tuhan. Dan itu ada di Pelataran Menjangan. Dan Pelataran Menjangan mengundang para orang-orang ini untuk datang ya Pak ya, ke halamannya Tuhan. Amin. Ya, silakan. Ya, betul. Wow. Pak, kalau misalnya kita bicara ya Pak ya tentang internal nih Pak, tentang karyawan-karyawannya Pelataran dan segala macamnya yang ada di organisasi. Ada nggak sih Pak yang yang benar-benar jadi kisah spesifik gitu Pak, yang menarik untuk diceritakan, yang bisa mungkin menginspirasi teman-teman yang ada di sini yang mungkin mengalami secara organisasi itu lagi jatuh banget gitu Pak. Ada nggak Pak kisah menarik yang bisa diceritakan kepada kami Pak semua Pak? Kita menangis bersama, tertawa bersama. Artinya begini, pandemi ini kan mengajarkan tidak ada yang namanya yang stabil. Ya. Kita bilang, oh kita mau ada proyeksi segini, besok-besok pemerintah buat pengumuman, kayaknya kita mau lockdown, jus turun lagi. Nah, banyak karyawan begitu diumumin gitu, Masya Allah, waduh, astagfirullah. Ya kan begitu. Tapi pada saat bersamaan dia bangkit bilang kita bisa Pak. Dan I don't know ya, that's probably how the alam itu bekerja. Begitu kita punya keyakinan seperti itu, kok tiba-tiba kok dia naik gitu loh. Bukan COVID yang naik, maksudnya sales kita naik gitu loh ya. Jadi saya merasa bahwa memang itu alam itu memang bekerja secara alami gitu ya. Jadi dan ini karyawan-karyawan kita banyak sekali mengalami seperti itu. Atau dia punya rasa sentimental besar pada waktu kita buka di Tokyo, Jepang. Kita buka di Jepang. Program itu namanya adalah Kukibarkan Merah Putih. Jadi pada waktu saya declare program itu, ada teman-teman yang matanya berkaca-kaca. Dia bilang kita akan bawa merah putih ke Jepang, bukan di jalan kecil loh. Kita masuk ke Shinjuku dan kita masuk di Lumine 1. Tempat yang memiliki tempat yang representatif untuk makanan Indonesia kita jual di situ. Jadi memang
menangis bersama, tertawa bersama, energinya itu jadi kumpul semua ya Pak ya. Kumpul semua, campur-campur stres juga, Stres juga. ya macam-macam lah gitu ya. Gitu. Oke, Pak, kalau misalnya nih Pak, di era COVID ini kita juga kan tidak bisa memungkiri bahwa ada customer-customer yang mungkin baru yang diakuisisi oleh Pelataran. Artinya gini, mungkin yang tadinya tidak berpikir bahwa saya mau ke Pelataran, tapi karena mungkin lihat sosial media dan segala macam, ada customer-customer mungkin yang akhirnya mencoba gitu Pak. Nah, gimana sih Pak Pelataran menanggapi hal tersebut? Apakah dibikin produknya khusus atau mungkin kayak ada cara menikmati liburan atau hidup di Pelataran itu gimana gitu Pak? Nah itu ada nggak sih Pak untuk customer yang baru ke Pelataran? Jadi memang customer yang baru pun siapapun juga identitas. Brand yang high end bisa memilih Hermes, bisa memilih Louis Vuitton, bisa memilih yang macam-macam lah ya. Jadi pada waktu seorang customer pilih suatu barang, dia sudah menentukan identitasnya dia. Yeah. Nah, tapi kita sebagai yang menawarkan jasanya, kita tidak boleh hanya stuck dengan identitas kita. Kita harus listen to the market. I see. Ini seperti apa? Tapi identitinya tetap jangan berubah. Ya, bayangin nggak kalau tiba-tiba Hermes keluarin suatu barang yang kita tidak pernah merasa bahwa ini kayaknya bukan Hermes deh, beda deh gitu. Ya, nah, I think that's going to be basically a boomerang. Oke. Nah, jadi customer kita yang baru itu memang dia sudah tertarik, sudah jatuh cinta dengan suatu konsep yang dia lihat adalah konsep Indonesia. Dan dia will try the true Indonesian icon. Nah, kita mesti mengedukasi customer baru ini, this is Pelataran. Misalnya contohnya Pelataran itu dan personal brandnya. Kan melihat di sini memang kita treatmentnya seperti itu. Ya, menimbulkan ketakutan, itu mahal. You pay peanuts, you get monkey. Yeah. Jadi memang kita harus melihat hal-halnya memang mesti cocok dengan paradigma dan market segmentnya. Baik. Jadi yang bahkan customer baru pun mencintai, bahkan jatuh cinta kepada Pelataran walaupun sebelum kenal ya Pak ya, sebelum di sana gitu. Dan Anda nih tepat sekali, pinter nih. Anda tepat banget. Kadang-kadang customer kita, ini beneran nih, dia cerita di tes. Dia kalau mau liburan di Pelataran, 4 hari nih, mau ke Pelataran, bangun pagi dia bilang, gue udah mau berangkat. They dream to go to Pelataran. They dream to go to the Pelataran. Itulah Pelataran. They put something, bukan kayak jualan sabu-sabu di tengah ini, tapi dari kepalanya dia nih gitu loh. Iya Pak. Wah, jadi tertarik Pak. Aduh, semoga cepat berakhir nih COVID. Pak, ini kita ada beberapa pertanyaan. Saya izin sampaikan ya Pak ya. Ini ada Pak Syarif Muhammad Ali dari Bank DKI. Beliau bertanya, cara memotivasi pelaku bisnis mikro yang terdampak pandemi. Jadi ini lebih ke arah Pak Yos sebagai tokoh pendidik Pak. Di luar Pelataran ini lebih besar lagi memang konteksnya Pak. Bagaimana Pak menyemangati pelaku bisnis mikro yang terdampak pandemi? Komentar Bapak. Ini pertanyaannya bagus nih, karena cocok dengan filosofi kita. Filosofi Pelataran itu adalah complementer, not competitions. Jadi Pelataran itu biasanya masuk ke dalam suatu destinasi yang ada UMKM-nya. Nah, pada waktu kita masuk, kita bilang sama UMKM nih, hey, kita masuk not to compete with you, tapi complementer. Caranya gimana? Harga kita lebih tinggi. Jadi market segmentnya memang berbeda. Nah, pada saat kita buat itu, kita juga sekali mengedukasi mereka. Contohnya, saya nggak sebutkan di satu tempat, kita masuk ke dalam situ. Ada UMKM-nya banyak. Nah, biasanya kita tuh suka makan yang pokoknya yang enak-enak deh, nggak kelihatan. Ini tempatnya tempat jajanan makanan. Saya datang ke sana, saya lihat, oke. Tempat kita belum dibuka nih. Pada waktu mau dibuka, UMKM mengatakan dia resah. Wah, ini ada Pelataran nih, nanti kita akan habis. Saya bilang sama tim saya, coba tolong undang UMKM yang ada di saya, udah tahu semua di situ, tolong ke tempat kita. Mereka datang ke tempat kita. Dia lihat saya, loh, Bapak bukannya makan kemarin tempat saya? Iya. Nah, saya bilang, pertama, bagaimana Anda bisa menjadi lebih besar lagi? Kalau saya datang ke sana,
tempat Anda kotor. Hmm. Ya, karena kebersihan itu nothing to do dengan keterbatasan kita sebagai UMKM. Ya. Kebersihan itu adalah attitude mental, saya bilang. Jadi mau bersaing yang besar, bersaing kecil, kebersihan itu dalam tempat makan itu harus ada. Saya bilang, Anda memiliki ketopraknya tuh luar biasa. Saya makan ketoprak, ya kan? Tetapi the way you presented di tempat itu mengakibatkan orang, gue malas, gue sakit perut. Padahal sebenarnya Anda itu nggak jorok, tapi Anda mesti bersama-sama teman-teman lain sana untuk mengatakan, membersihkan. Malahan kalau bisa, kasih tempat untuk orang ibadah. Ya kan? Untuk tempat kecil aja, tempat orang ibadah. Nah, memotivasi mereka dalam saat yang sulit ini memang tidak gampang. Karena apa? Saat yang sulit ini. Karena memang, pertama kan kita bicara dengan modal, tantangan, dan sebagainya. Tapi, ini biasanya orang-orang yang UMKM ini adalah orang-orang yang sangat beriman kuat. Nah, kita mesti masuk dari situ mengatakan bahwa Tuhan itu selalu tidak pernah memberikan cobaan lebih daripada yang kita punya. Terus ada lagi, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, jadi oleh karena tidur itu, ya Pak ya, Tuhan. Ya, jadi kita tidur. kasih dulu yang positif dulu, yang gampang dicerna oleh mereka. Terus memberikan kepada mereka, baru masuk ke ilmu manajemen. Ya. This is what we need to do. Nah, itu hal kecil seperti itu, menurut saya, dan di samping itu, kita juga bisa memberikan, misalkan kita ada pelataran tempat yang besar, makanannya untuk driver yang ke tempat kita arahkan ke mereka. Jadi adanya simbiosis mutualisme. Itu seperti hal itu mungkin kita bisa lakukan pada teman-teman UMKM. Dan community itu menjadi salah satu aspek yang penting tadi ya Pak ya, untuk pelataran ya Pak ya. Betul, kita punya 3 kaki, yaitu alam, budaya, dan community. Itu adalah part community. Dan bikin mereka naik kelas ya Pak ya, sebenarnya dengan adanya pelataran di area itu gitu ya Pak. Karena pariwisata adalah cerita mengenai narasi, mengenai suatu cerita. Ya. Cerita itu harus dibangun dengan hidupan yang baik dengan masyarakat di mana tempat itu berada. Baik, semoga menjawab Pak Syarif Muhammad Ali dari Bank DKI. Saya menuju pertanyaan berikutnya, ini dari Sevilla Akbar Ramadan. Wah, namanya keren banget nih ya. Dari UIN Bandung, ditujukan ke Pak Yos. Pertanyaan adalah, apa sih saran Bapak untuk brand yang baru berdiri, yang baru muncul di era pandemi, dan gimana caranya bertahan melawan kompetitor yang sudah duluan menguasai pasar? Komennya Pak. $1 million question, ya. Tapi intinya adalah harus punya identitas. Jangan ikut-ikutan. Yang satu bikin risol. Sama. Terus saya tanya, bedanya apa ya? Oh, ini lebih murah. People sometimes don't look on the price. Apalagi semurah apa sih bisa kita buat risol itu? Gratis. Bedanya bedanya 5-10%. 5-10% dari harga sudah murah. Doesn't make sense. You must have an identity. Dan identity adalah apa? Differentiation. Bagaimana kita mendiferensiasi kita punya risol dengan risol yang lain. Jadi jangan yang gampang aja. Kalau kita buat risol, ini harganya lebih murah nih. Ya, kita bilang, saya kalau beli risol yang harganya 50 dikasih 40.000, mendingan saya beli 50.000 udah ketahuan jelas. Daripada 40.000 coba-coba, ntar isinya cabai mulu lagi semuanya. Ya kan, kayak gitu loh. Jadi that's kind of the differentiation yang kita mesti lakukan. Dan differentiation itu harus konsisten ya Pak ya? Harus konsisten. Konsisten yang nggak pernah boleh capek. Kreatif. Create model baru terus. Jadi memang kalau jadi pengusaha itu memang nggak boleh capek. Kalau cepet capek, ya itu ya duduk di pinggir pantai aja kalau duitnya udah banyak, selir gitu, kipas-kipas gitu loh. Baik. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan Pak dari Salsabila dari Shape Agency. Nah, bertanya bahwa bagaimana bersinergi untuk berbisnis dengan istri sendiri. Wah, ini menarik juga Pak pertanyaannya. Ya. Gimana Pak? Berbisnis dengan istri sendiri. Ya. Saya nggak merasa berbisnis dengan istri soalnya. Karena sejak saya menikah, istri sudah menjadi bagian dari saya. Apa yang ada di dompet saya, jangan-jangan dia lebih tahu daripada saya tahu lebih dompet saya. Jadi pikiran saya adalah selalu itu adalah keterbukaan. Ya, dan berbisnis dengan istri itu adalah kita yang menjadi evil-nya itu adalah ego. Ya, karena saya sebagai kepala rumah tangga nih, laki-laki, istri bilang begini, ya udah nggak tahu apa-apa deh lo. Tahu. Kandung. Dan perasaan itu normal ada di setiap laki-laki. Oke, jangan takut. Kalau gue punya perasaan gini, itu nggak aneh, itu biasa. Kalau nggak punya perasaan itu justru aneh, ya kan? Tapi bagaimana kita juga bisa menerima
pandangan istri sebagai partner, bukan hanya sebagai istri. Itu aja. Sebagai partner, sebagai sahabat juga, sebagai istri juga ya Pak. Jadi perannya tuh banyak ya Pak ya, sebenarnya ya Pak ya. Dari itu untung dia punya istri, soalnya banyak perannya. Oh jadi apa teman-teman, maksudnya adalah marilah punya istri bagi yang belum punya istri. Oh iya, betul. Oke, nah Pak Yos, kita sebenarnya, aku pengen banyak nanya lagi sih, cuma sudah dikodein sama panitia untuk apa namanya wrap up. Pak, ini dong Pak, closing statement Pak. Buset. Closing statement ini Pak, tapi saya pengennya gini Pak, bukan merangkum dari yang kita bicarakan, tapi menyemangati 300 lebih partisipan yang ada nih di Zoom meeting ini supaya tetap semangat untuk istilahnya kayak COVID gelombang berikutnya nih Pak, tahun kedua nih Pak. Bagaimana Pak? Gimana Pak? Simple aja. Simple aja. Challenge is our daily business. Oke, jadi setiap hari, setiap menit ada tantangan, nikmati saja. Challenge is our daily business. That's it. Nikmati challenge-nya itu ya Pak ya, diresapi ya Pak ya. Nikmati surfingnya dengan ombak yang besar itu. Dan menari dengan ombaknya ya Pak ya. Menari dengan ombaknya. Syukur-syukur nggak tenggelam. Makanya papan surfingnya harus bagus ya Pak ya. Harus bagus, harus bagus. Baik. Thank you banget Pak Yos atas waktunya. Thank you banget. Sayang sekali para marketer sekalian waktu kita terbatas. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada para partisipan, para audiens yang sudah hadir. Menarik sekali. Pribadi saya thank you banget Pak. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan, dan pastinya teman-teman marketers semua dapatkan pada sesi kali ini. Nah, jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah menarik. Ada 2 sesi lagi setelah ini. Jangan lupa tetap pantengin ya rekan-rekan marketer sekalian. Ada sesi leadership session. Ada Pak Martin Hartono, CEO dari GDP Venture, yang akan bicara tentang technopreneur. Dan nanti di room 2 ada Ibu Dian, CEO dari PT XL Axiata, dan juga Dr. Fatima, Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC, yang akan berbincang tentang leadership, strategi that matters. Dan terakhir ada closing session yang luar biasa tentunya. Ada ada Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan founder dari Thisway, dan juga ada Bapak Irwan Hidayat, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Wah, luar biasa sekali. Pastikan jangan sampai ketinggalan. Stay tune terus di Marketer Hangout 2021, Marketing to Entrepreneurship. Saya Yosana Fitri, pamit undur diri. Bye-bye.